kita akan belajar mengenai alat pelindung diri atau APD dan persiapan masuk laboratorium. Sebenarnya materi ini adalah materi yang akan saya sampaikan ketika Mbak-mbak sekalian akan masuk ke laboratorium. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah lebih kepada pengantarnya. Jadi nanti ketika kita masuk lab, teorinya sudah dapat, jadi tinggal kita praktekkan saja di laboratorium bagaimana dalam pengaplikasian penggunaan APD serta persiapan masuk laboratorium, khususnya laboratorium mikrobiologi. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke apa saja APD yang harus kita siapkan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai beberapa jenis laboratorium yang standar internasional. Jadi mungkin kalau pernah pergi ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium di puskesmas dan sebagainya, itu kan biasanya laboratoriumnya ada kondisi-kondisi tertentu yang pasien masih bisa masuk ke dalam, ada juga kondisi di mana kita sebagai pasien itu memang tidak diperkenankan untuk ke dalam karena safety-nya. Nah, itu sangat terkait dengan level dari laboratorium tersebut. Kenapa laboratorium dikategorikan berdasarkan beberapa level? Karena level-level laboratorium ini sangat terkait dengan keamanannya atau safety, sehingga APD yang akan digunakan juga sangat terkait dengan level dari laboratorium itu sendiri. Kalau di Indonesia setahu saya kita menggunakan sistem laboratorium seperti ini, kita sebut dengan biosafety level atau level keamanan biologis. Ada biosafety 1, biosafety 2, biosafety 3, dan biosafety 4. Atau biasa kita singkat sebagai BSL 1, BSL 2, BSL 3, dan BSL 4. Nah, kenapa mbak-mbaknya perlu mempelajari terkait dengan jenis-jenis laboratorium? Karena ketika kita memahami apa saja laboratorium yang tersedia dan jenis laboratorium apa tempat kita bekerja, maka kita juga bisa memahami prinsip dasar alat pelindung diri yang kita butuhkan ketika bekerja. Nah, yang pertama, BSL 1 atau Biosafety Level 1. Ini merupakan jenis laboratorium level yang paling umum digunakan untuk jenis mikroba yang menyebabkan penyakit pada orang dewasa sehat. Jadi, ketika bekerja di laboratorium BSL 1, artinya mikroba yang kita gunakan, mikroba ini bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan sebagainya ya. Artinya mikroba yang kita treatment atau kita gunakan dalam penelitian atau praktik merupakan mikroba umum yang sering menyebabkan penyakit-penyakit umum pada manusia dewasa. Misalkan ketika kita melakukan pemeriksaan bakteri E. coli. Nah, karena bakteri E. coli merupakan bakteri umum yang sering kita jumpai di makanan-makanan terkontaminasi atau air terkontaminasi, sehingga pekerjaan terkait dengan bakteri E. coli untuk pemeriksaan umum itu bisa kita lakukan di biosafety level 1. Nah, gimana dengan TBC, Bu? Apakah untuk TBC kita harus menggunakan level biosafety yang berbeda? Nah, untuk TBC sendiri, standar laboratorium untuk analis kesehatan itu memang kalau untuk pemeriksaan pewarnaan, jadi kayak kita mengambil sampel dahak pada pasien, sampel sputumnya, kemudian kita warnai bakterinya, maka biosafety level 1 sudah cukup. Tetapi kalau kita ingin melakukan penelitian terkait dengan genetikanya atau biomolekulernya, maka kita membutuhkan perangkat yang lebih detail lagi atau level biosafety yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk tipe biosafety level tipe 1 ini, APD dasar yang umum kita gunakan adalah yang pasti alat kebersihan seperti alkohol 70% dan handscoon serta jas lab ya, jas lab. Jadi itu aja yang dibutuhkan. Alkohol 70% sebagai alat disinfektan atau sebagai alat sterilisasi, handscoon atau sarung tangan, dan jas lab. Nah, serta kita harus selalu menggunakan bench atau meja kerja yang mudah dibersihkan. Artinya di sini, di lab yang digunakan untuk pekerjaan
biosafety level 1 sebaiknya menggunakan meja-meja yang tidak memiliki rongga. Jadi semisal kita menggunakan meja kayu atau meja bangku sekolah misalkan. Karena kayu teksturnya berongga, sehingga meja tersebut tidak ideal ketika digunakan untuk pekerjaan di BSL level 1. Sehingga seringkali kalau di BSL 1 ini kita menggunakan meja kerjanya terbuat dari keramik, ya kayak porselin atau stainless steel karena mudah dibersihkan, tahan api dan sebagainya. Nah, jadi ketika bekerja dengan mikroorganisme, seringkali di BSL tipe 1 untuk menjaga sterilisasi sampel, kita akan sering bekerja dengan api Bunsen. Nah, kalau mejanya terbuat dari kayu, ada potensi kecelakaan kerja seperti api bunsennya tumpah dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja di tempat karena bahan mejanya terbuat dari kayu dan kayu tadi itu menyerap alkohol, menyerap air, dan bisa ada rongga-rongga tempat bakteri atau mikrobiota melekat di meja tersebut. Sehingga tidak direkomendasikan menggunakan meja yang tipikalnya dari kayu-kayuan. Seperti itu ya untuk BSL 1. BSL 2. Nah, BSL 2 ini dia tipenya lebih naik lagi. Lebih naik dari segi apa? Dari segi resiko mikroba yang kita kerjakan. Pada BSL 2, mikroorganismenya ini memiliki tingkat resiko menengah. Artinya, mikroorganisme yang kita kerjakan itu beresiko menyebabkan penyakit pada kita ketika terhirup, tertelan, atau mengenai kulit. Jadi kalau pada BSL tipe 1, dia tidak mudah menular melalui udara. Jadi kita bernafas normal, bakteri di BSL tipe 1 tidak akan dengan mudah menginfeksi kita. Tapi kalau pada BSL tipe 2, mikroba yang kita kerjakan umumnya adalah mikroba yang akan dengan mudah bisa ditransmisikan atau menginfeksi manusia, terutama ketika terhirup, tertelan, atau mengenai kulit. Contohnya pada kasus COVID-19 saat ini. Jadi COVID-19 saat ini ketika kita mengerjakan sampel PCR, itu level lab yang kita gunakan adalah level lab BSL tipe 2. Kenapa? Karena COVID-19 itu virus yang mana sangat kecil, dia bisa bertahan di permukaan suatu benda hingga beberapa belas jam, artinya kalau dia tumpah, dia nempel di benda-benda, dia bisa bertahan cukup lama, dan dia mudah terhirup. Ya, mudah terhirup, tertelan. Mungkin di lab kita nggak akan makan minum ya, sehingga tidak akan tertelan. Tapi terhirupnya ini yang menjadi peningkatan resiko dalam penanganan si virusnya tadi. Sehingga lab jenis ini membutuhkan beberapa jenis alat pelindung diri tambahan. Yang pertama, wastafel. Jadi, ketika bekerja di laboratorium BSL tipe 2, kita membutuhkan wastafel untuk mencuci tangan ketika masuk ke dalam dan mencuci tangan ketika selesai bekerja. Atau ketika seperti pada kasus COVID, biasanya memang wastafelnya ada yang dibuat dua, di dalam dan di luar. Jadi ketika kita masih di dalam, dengan asumsi di dalam benar-benar zona merah, kita tidak melepaskan handscoon, kita lepaskan di luar, baru kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian air cuci mata dan untuk kecelakaan kerja. Jadi ada semprotan air untuk mata ketika terjadi kecelakaan kerja. Seperti apa kecelakaan kerja? Semisal pada saat bekerja tidak sengaja terpercik sampel mikroba atau tidak sengaja terkena suatu reagen kimia yang kita gunakan selama bekerja dan reagen tersebut menyebabkan iritasi pada area mata. Nah, maka kita langsung mencucikan mata kita dengan alat cuci mata yang memang sudah tersedia di laboratorium BSL 2. Umumnya untuk mengantisipasi hal tersebut, pada saat bekerja di lab BSL 2, kita akan menggunakan kacamata atau goggle atau menggunakan face shield untuk mengurangi resiko terjadinya percikan. Tapi kalau misalkan sampai terjadi, alat cuci matanya sudah tersedia.
Kemudian alat sterilisasi limbah B3 di tempat. B3 itu kan limbah-limbah medis yang berbahaya. Nah, limbah-limbah ini juga harus kita sterilkan di dalam lab BSL2. Sehingga dalam lab BSL2, biasanya mereka menyediakan alat sterilisasi khusus. Biasanya kita menggunakan autoclave, yang berbeda dengan autoclave untuk sterilisasi bahan-bahan. Ya, jadi kita sterilkan terlebih dahulu sisa-sisa bahan habis pakai yang telah kita gunakan pada percobaan. Baru setelah steril bisa kita oper ke petugas kebersihan untuk bisa ditangani dalam pengolahan limbah. Jadi jangan pernah berikan hasil limbah dari BSL2 secara langsung kepada petugas kebersihan, karena biasanya kita operator lab itu tidak mengerjakan bagian kebersihannya. Itu ada bagian yang lain, tim yang lain. Nah, tim yang lain ini harus kita jaga, jangan sampai mereka terinfeksi oleh mikroba yang ada di BSL2, sehingga kita berkewajiban untuk mensterilkan terlebih dahulu barang-barang yang telah kita gunakan di dalam BSL2. Dan yang berikutnya adalah yang penting, biosafety cabinet. Biosafety cabinet itu seperti lemari kaca, yang mana kita bisa memasukkan berbagai macam sampel kita di dalam lemari kaca tersebut, dan tangan kita saja yang masuk ke dalam lemari kaca. Dan itu ada aliran udaranya yang menyebabkan tidak akan ada udara masuk ke dalam dan tidak akan ada udara yang keluar dari dalam. Sehingga tidak terjadi yang namanya tidak sengaja terhirup virus dari dalam BSC atau biosafety cabinet ke kita, atau sebaliknya tidak sengaja termasuklah mikroba dari lingkungan ke dalam sampel kita yang ada di dalam BSL tipe 2. Oke. Kemudian BSL, ini gambar dulu kali ya. Nih, BSL tipe 1 seperti ini ya. Jadi kita cukup menggunakan jas lab, goggle jika perlu, ya. Kemudian kalau rambutnya panjang harus dikuncir untuk menghindari terjadinya kontaminasi ya dari rambut ke sampel atau dari sampel ke rambut atau terbakar ketika tidak sengaja bekerja dengan api Bunsen, dan handscoon atau sarung tangan. Ini adalah kelengkapan wajib yang wajib kita gunakan di BSL tipe 1. Kemudian BSL tipe 2. Nah, ini yang namanya adalah biosafety cabinet ya. Jadi biosafety cabinet di sini lihat ya, sampelnya di dalam lemari, ini lemari kaca, ini kacanya. Kacanya bisa kita setting ketinggiannya, tangan kita masuk melalui bawah. Jadi yang di dalam hanyalah tangan kita saja. Di sini ini ada lubang-lubang ya, ada aliran udara yang membuat sampel di dalam ini akan selalu steril. Tidak ada udara dari luar masuk ke dalam karena kesedot di sini, ini kayak teralis gitu, dan tidak ada udara dari dalam keluar. Jadi sudah didesain sedemikian rupa dan dia memiliki HEPA filter gitu ya. Dan di sini petugasnya walaupun sudah ada biosafety cabinet, karena resiko kerjanya lebih tinggi, dia juga wajib menggunakan, kalau di sini selain jas lab, dia bisa menggunakan bukan scrub ya, gaun ya, gaun, menggunakan gaun di sini, handscoon sudah pasti, dan yang paling penting adalah masker N95. Ya, jadi di sini terutama ketika bekerja dengan mikroba yang sangat gampang menular melalui udara, kita wajib menggunakan masker N95 di sini. Gitu ya. Dan di sini dia menggunakan penutup kepala untuk menutupi rambutnya. Jadi kalau misalkan untuk kita yang berhijab, mungkin biasanya cukup pakai hijab biasa cukup, tapi nanti hijabnya selalu kita cuci setelah penggunaan di laboratorium. Jadi sekali pakai seperti itu ya, sekali pakai cuci. Kalau ini adalah cap penutup kepala yang sekali pakai dibuang, seperti itu ya. Ini untuk BSL tipe 1 dan BSL tipe 2. Kita balik lagi ke BSL tipe 3. Nah, BSL tipe 3 ini naik lagi levelnya. Jadi, BSL tipe 3 adalah laboratorium yang digunakan untuk jenis mikroorganisme yang dapat ditransmisikan melalui udara dan menyebabkan infeksi fatal jika masuk melalui sistem pernafasan.
Jadi, dia lebih parah dari yang BSL tipe 2. Kalau BSL tipe 2, dia bisa menularkan kalau kita sengaja menghirup gitu ya. Tapi kalau yang BSL tipe 3, dia biasanya berbentuk aerosol. Dia sangat gampang untuk keluar udara ke udara sekitar dan sangat gampang terhirup oleh si operator atau pekerja di sini. Nah, di sini biasanya BSL tipe 3 selain menggunakan APD lengkap seperti gaun atau bahkan hazmat dan masker N95 dan BSC pastinya, dia biasanya akan ada tambahan berupa ruang sterilisasi awal. Jadi sebelum masuk ke ruangan utama tempat kita bekerja, itu nanti laborannya akan disemprot dengan disinfektan terlebih dahulu, hazmatnya, baru dia bisa masuk untuk mencegah adanya kontaminasi. Dan ketika keluar juga sama, dia disemprot dulu, baru dia akan bisa keluar. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah level tertinggi, yaitu BSL 4, merupakan jenis laboratorium yang untuk mikroorganisme sangat berbahaya, yang dia bisa ditransmisikan di udara dan umumnya dapat berupa aerosol. Artinya aerosol itu percikan air yang sangat kecil yang bisa berada di dalam udara kita mengambang-ngambang selama sekian jam gitu ya. Jadi ketika aerosol itu mengandung mikroba target, mikroba yang menular itu akan sangat berbahaya. Nah, biasanya BSL tipe 4 khusus digunakan untuk penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa dan tidak ada obat serta vaksinnya. Misalnya apa? Misalnya adalah virus HIV. Bisa. Misalnya lagi adalah, tapi HIV kan tidak menular melalui udara, ya. HIV tidak ada obat, betul. Tidak ada vaksin, betul. Tapi tidak menular melalui obat. Sehingga kadang-kadang untuk bekerja dengan HIV tidak perlu menggunakan BSL tipe 4 karena dia tidak menular melalui udara. Nah, yang menular melalui udara dan levelnya BSL 4 itu seperti penyakit yang namanya Ebola. Nah, Ebola itu penyakit di Afrika, menular melalui udara, resiko kematiannya di atas 50%, artinya ketika kena kemungkinan meninggalnya besar banget, dan dia menyebabkan perdarahan pada organ. Nah, ini berbahaya banget sehingga riset terkait dengan Ebola dilakukan di laboratorium BSL tipe 4. Nah, dia di sini menggunakan apa namanya? BSC itu sudah pasti biosafety cabinet dan dia menggunakan sumber oksigen khusus. Kita akan lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kalau BSL tipe 3 sama, dia masih menggunakan di sini BSC, Biosafety Cabinet, dan di sini dia menggunakan gaun, tapi untuk bagian kepala, ya bagian kepala di sini dia menggunakan benar-benar dia tidak menggunakan masker, tapi dia menggunakan semacam shield pelindung, kayak tabung kepala, yang ini langsung ada oksigennya, kalau saya nggak salah seperti itu ya. Kalau ini lebih heboh lagi, ya bajunya seperti astronot, ini kayak hazmat, tapi hazmat ini apa namanya? Kabel ini adalah kabel oksigen. Jadi dia di sini benar-benar sangat tergantung pada oksigen yang ada di dalam kabel ini. Baru dia bisa masuk ke dalam BSL tipe 4-nya ini. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Dipersilahkan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sebentar. Nah, di sini dia menggunakan safety glasses atau Google. Ini biasanya kita pakai kalau bekerja di laboratorium kimia, tapi kalau di mikrobiologi tidak wajib, tergantung jenis mikroba yang kita kerjakan. Nah, jadi dia menggunakan glove, lab coat-nya memang tidak berwarna putih, dan ini, yang penting, menggunakan sepatu tertutup. Jadi ketika bekerja di lab, saya tahu banyak orang memberikan contoh dia bekerja di lab pakai sendal jepit atau sendal swallow karena nyaman, tapi ketika bekerja di lab kita harus selalu menggunakan sepatu tertutup bagian depan dan tertutup bagian belakang. Dengan alasan ini untuk keamanan kita. Jadi ketika ada percikan atau nggak sengaja terjadi tumpahan, maka kita akan dalam kondisi yang aman.
Silahkan cari sepatu yang enak, yang nyaman untuk bekerja di lab. Intinya adalah harus tertutup. Dan menggunakan celana panjang. Jadi kalau yang perempuan mungkin nggak ada masalah, tapi untuk yang laki-laki diwajibkan menggunakan celana panjang untuk menjaga itu tadi ketika terjadi kecelakaan kerja, area kulit bagian bawah juga akan terlindungi dari kejadian kecelakaan kerja. Ini ya, dia maksud sepatunya harus tertutup depan dan belakang. Nah, sendal jepit nggak boleh. Nah, termasuk ini ya, jadi selain mengikat rambut, kalau yang berhijab sih gampang menutup kepala, kita juga tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam laboratorium. Ini standar ya. Walaupun saya tahu mungkin mbak-mbaknya pernah lihat kalau di puskesmas, itu petugasnya juga makan dalam lab, tapi itu tidak standar. Jadi memang area lab adalah area tidak untuk makan dan minum. Sehingga ini adalah protokol umum yang harus diikuti oleh semua laboran ya. Oke, oke. Ini BSL tipe 4 ya. Nah, jadi di sini dia menggunakan handscoon dan dia menggunakan ini sejenis hazmat, setahu saya ini sejenis hazmat atau dia gaun ya atau bukan scrub atau hazmat biasanya dia akan plester bagian handscoon pertamanya dia dengan baju dalam dia atau di sini scrubnya untuk memastikan tidak ada udara yang bisa masuk ke kulitnya dia seperti itu ya di plester. Nah, ini hazmatnya mereka. Jadi hazmat untuk biosafety level 4 itu bukan hazmat yang kita pakai pada saat COVID sekarang, yang sekali pakai dibuang, tapi mereka hazmat khusus yang bisa dipakai berulang dan selalu dicek sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada lubang sama sekali. Nah, ini dia masukkan udara ke dalam baju hazmatnya dan dia akan cek semua kelengkapan dari baju ini ada bolong nggak, atau lengannya ada bermasalah atau bagaimana untuk memastikan dia sebagai pengguna selalu aman. Seperti itu ya.
Nah, dia pakai lagi handscoon berikutnya, lapisan kedua, ya. Nah, dia pakai alat komunikasi tambahan, karena emang nggak bisa dengar apa-apa. Ini cap. Kalau kita nggak pakai kerudung, pakai cap untuk menutupi rambut dan area kepala. Nah, jadi di sini dia menggantungkan nafasnya total dari selang yang berwarna biru. Jadi oksigennya itu masuk ke dalam bajunya dia, oke, masuk ke dalam bajunya dia dan akan memberikan dia oksigen seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu adalah biosafety level 4. Jadi memang lumayan ini ya, lumayan ekstrim kalau kita lihat, tetapi memang di Indonesia tidak ada biosafety level 4, itu di luar negeri setahu saya ya. Kalau di Indonesia paling tinggi biosafety level 3 adanya di Jakarta, di Lembaga Riset Eijkman. Oke, termasuk diantaranya sampah atau bahan atau alat bekas, misalkan di laboratorium kita menggunakan apa namanya, jarum suntik gitu ya, menggunakan jarum suntik. Itu kan dia dibungkus dengan menggunakan plastik dan kertas steril ya. Ketika kita buka plastik dan kertas tadi, itu termasuk limbah umum. Artinya kita buang di tempat sampah limbah umum. Jangan digabungkan dengan limbah khusus. Kenapa? Karena kalau limbah umum kita bisa dengan gampang membuangnya ke tempat pembuangan akhir sampah biasa. Tapi kalau limbah khusus itu harus kita treatment terlebih dahulu ke pihak ketiga yang mana harganya cukup mahal. Hitungannya per kilo sekitar 50 sampai 100 ribu gitu ya. Nah, limbah khusus adalah sisa atau hasil kegiatan praktikum atau penelitian. Jadi barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan selama pekerjaan di laboratorium. Nah, bentuk limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi dua kalau terkait dengan bentuknya. Yang pertama adalah limbah padat. Limbah padat ya seperti namanya, dia padat bentuknya, ukurannya relatif kecil, dan biasanya bisa berupa endapan atau kertas saring yang terpakai. Limbah cair ini ada dua jenis. Ada limbah cair non-kimia, seperti kita menggunakan aquades, air mineral, atau air biasa gitu ya, atau sampel alami. Misalkan limbah cairnya itu adalah kita menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak daun pepaya, ekstrak-ekstrak itu adalah limbah alami, limbah cair non kimia. Sehingga kita bisa treatment dia dengan standar limbah cair non kimia. Dan berikutnya adalah limbah cair kimia. Nah, limbah cair kimia ini adalah limbah-limbah yang sudah terkena berbagai jenis reagen-reagen di laboratorium dan umumnya merupakan sisa praktikum atau hasil pengujian di laboratorium, sehingga treatmentnya akan berbeda dengan limbah cair non-medis. Kemudian ada lagi limbah gas. Limbah gas itu adalah ya seperti namanya berupa gas. Misalkan ketika kita melakukan suatu percobaan, muncullah suatu uap. Uapnya ini ternyata berbau dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, biasanya kita bekerja di dalam lemari asam namanya. Di situ dia sudah ada filter yang akan menyerap berbagai macam gas yang berbahaya dan nanti di alatnya itu akan dibersihkan secara berkala. Nah, itu termasuk limbah gas. Dan berikutnya adalah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, biasanya limbah B3 ini kalau untuk di mikrobiologi ya, di mikrobiologi kalau kita bekerja dengan bakteri-bakteri yang patogenik atau bakteri yang di level BSL tipe 2, kalau E. coli sih enggak lah ya, enggak berbahaya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan HIV, virus HIV, COVID, dan sebagainya yang memang dia levelnya BSL tipe 2, maka dia termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian unsur-unsur logam, artinya ketika kita melakukan suatu pengujian atau praktik, ketika dia mengandung unsur seperti Fe, besi, Cu, kuprum, tembaga, Pb, merkuri ya,
PB ini timbal, Hg ini merkuri, Ag, Zn, dan lain-lain, di mana zat-zat logam ini adalah unsur-unsur yang bisa mengkontaminasi tanah dan air. Sehingga ini termasuk limbah B3, dan di laboratorium itu dikumpulkan dalam satu jirigen khusus. Nanti baru diolah sama pihak ketiga. Jadi tidak boleh kita buang secara langsung ke dalam sink atau ke dalam wastafel. Kemudian analisis logam, intinya yang mengandung Fe dengan Cu, ini biasanya akan kita perlakukan sebagai unsur logam yang harus dibuang secara khusus, seperti itu ya. Kemudian ini adalah jenis limbah laboratorium. Ada limbah padat sisa kegiatan praktik. Ini biasanya dikumpulkan secara berkala dan tiap semester itu baru kita oper ke pihak ketiga. Limbah cair yang sifatnya asam basa tidak berbahaya, misalkan kita melakukan praktek tentang sabun, asam, dan sebagainya, ini biasanya kita netralisasi dan kita buang secara normal, dan biasanya lab seperti di puskesmas atau di layanan kesehatan itu ada IPAL. Nah, ini udah bisa kita buang di IPAL, nggak ada masalah. Limbah cair potensi berbahaya. Nah, ini sama seperti yang nomor 1, kita tampung sementara, baru kita olah dan kita buang. Kemudian limbah gas, nah ini biasanya terkait sekali dengan ada alat pelindungnya, tadi saya bilang namanya lemari asam, dan nanti di lemari asamnya ini dia akan menghisap limbah-limbah gas, dan kita sebagai operator secara berkala harus mengecek kualitas dari lemari asam dan melakukan pembersihan secara berkala oleh petugas yang memang terlatih. Dan limbah domestik, nah ini yang tadi ya, limbah tidak berbahaya, limbah umum, plastik, kertas, tisu, dan lain-lain, ini dipilah dan dipilih dan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Misalkan kita di lab mecahin alat gelas, pisahkan dengan alat gelas. Jadi disimpan sebagai limbah alat gelas. Jangan digabung dengan limbah B3 dan sebagainya, gitu ya. Misalkan kita ada plastik dari misalkan pipet tetes yang bahannya plastik sekali pakai. Ketika pipet tetes yang digunakan tidak terkena apa ya istilahnya ya, cairan tubuh manusia, maka dia termasuk dalam limbah domestik. Tapi kalau dia sudah terkena cairan tubuh manusia seperti darah, urin, dan sebagainya, maka dia masuk ke dalam limbah B3. Seperti itu ya. Dan ini di laboratorium salah satu universitas, bagaimana cara mereka mengidentifikasi limbah laboratorium. Ada yang dipisahkan berdasarkan dia jenis pelarutnya, dia termasuk jenis kelompok larutan apa, ini kelompok larutan alkohol digabungin, halogen, kloroform, bromobenzen, kemudian residu padatan kimia, garam dan larutan, dan lain-lain. Jadi biasanya di lab itu sudah disiapkan beberapa jenis jirigen. Nah, nanti mahasiswa itu udah dikasih itu poster. Yang ini masuknya ke jirigen A, yang ini masuknya ke jirigen B, dan sebagainya. Seperti itu ya.